Dalam pelayanan ini, seringkali kita dapat tugas baru. Break time point 25. Nah, Pendeta Mega Uli Ruth Evarini Aritonang dapat panggilan tugas ke tempat baru. Pertengahan Januari 2024, pimpinan Sinode kasih surat pindah tugas. SK nomor 28 garis miring P.1 garis miring 1 Romawi garis miring 2024 pertanggal 23 Januari 2024. Mulai tugas Pastor Tijab 7 April 2024. Surat penting ini resmi menugaskan beliau ke GKPI Menteng Indah. Pelayanannya di sana mulai tanggal 7 April 2024. Beliau ini menggantikan pendeta sebelumnya, Pendeta John Peter Batubara. Pergantian ini jadi babak baru yang penting dalam kepemimpinan rohaninya. Jemaat di Menteng Indah pun lagi siap-siap menyambut pendeta baru. Perpindahan kayak gini ini momen penting kali lah buat gereja. Pasti banyak yang penasaran. Serah terima jabatan antar pendeta itu proses yang penting kali. Tujuannya biar pelayanan gereja tetap jalan terus. Biasanya, pendeta yang lama itu nyiapkan semua catatan lengkap buat pendeta yang baru. Isinya itu soal jemaat, program yang lagi jalan, sama masalah-masalah pastoral yang butuh perhatian. Harapannya biar serah terimanya lancar jaya. Jadi pendeta yang baru bisa langsung kerja dengan baik. Jemaat juga jadi merasa diperhatikan pas ada pergantian ini. Komunikasi yang jelas sama persiapan yang matang tuh kunci suksesnya serah terima. Ini bantu gereja buat maju terus dengan tujuan yang jelas. Sebelum resmi mulai tugas, Pendeta Mega Uli cari tahu dulu keadaan di GKPI Menteng Indah. Beliau langsung hubungi Pendeta John Peter Batubara. Obrolan pertama ini penting kali. Beliau mau tahu soal jemaat, sama masalah apa aja yang lagi ada. Pendeta Batubara kasih sedikit informasi awal. Katanya, Saudari Borusilitonga bisa dihubungi kalau ada pertanyaan lain soal gereja. Ini nunjukin kalau beliau mau kasih sedikit gambaran soal jemaat di sana. Pendeta Mega Uli ini memang mau siap betul buat tugas barunya. Rajin kali dia. Waktu ngobrol-ngobrol awal itu, Pendeta Batubara mulai cerita soal beberapa masalah pastoral yang ada. Dia bilang ke Pendeta Mega Uli, ada beberapa situasi di jemaat yang butuh perhatian khusus terus-menerus. Ini bukan masalah sepele, tapi masalah yang memang sudah jadi bagian dari kerjaan pastoralnya dia. Penting kali buat Pendeta Mega Uli tahu masalah-masalah yang belum selesai ini. Dia perlu gambaran yang jelas soal apa yang bakal dihadapinya. Informasi awal ini, walaupun mungkin belum lengkap semua, jadi langkah pertama dalam proses serah terima, yang ternyata bakal rumit juga. Gereja ini butuh pemimpin yang kuat. Pendeta John Peter Batubara cerita ada beberapa masalah pastoral yang belum beres. Dia kasih tahu Pendeta Mega Uli soal 3 keluarga yang lagi dalam pendampingan pastoral. 2 keluarga ini lagi ada masalah rumah tangga, jadi butuh bimbingan dan dukungan yang hati-hati dari pimpinan gereja. Yang ketiga ini masalah etika. Ada salah paham antara Pendeta Batubara sendiri sama keluarga Sihombing. Katanya sih, Ibu Sihombing atau Inang Boru Juntak, perilakunya kurang pas. Kejadiannya pas dia jadi SL, song leader itu, waktu ada khotbah di luar, terus dia juga buat keributan di acara duka Pendeta Emeritus Syarif Aritonang. Ini masalah sensitif yang harus diselesaikan hati-hati. Selain masalah keluarga, Pendeta Batubara juga bilang ada masalah di kepengurusan. Dia cerita ke Pendeta Mega Uli soal 2 penatua gereja yang lagi diskors. Yang skors itu kelompok penatua GKPI Menteng. Alasannya katanya karena mereka nggak ikut arisan penatua. Masalah internal kayak gini bisa ganggu kerukunan sama kerja penatua di gereja. Ini nambah lagi kerumitan yang mungkin bakal diwarisi Pendeta Mega Uli. Masalah-masalah ini harus diberesin biar gereja sehat. Struktur kepemimpinan gereja itu penting kali buat kebaikan gereja. Karena tahu ada masalah-masalah yang belum selesai ini, Pendeta Mega Uli minta sesuatu yang masuk akal. Dia minta tolong ke Pendeta Batubara, supaya coba selesaikan dulu masalah-masalah pastoral ini sebelum acara serah terima resmi. Maksudnya jelas, dia berharap bisa mulai pelayanan di GKPI Menteng Indah, tanpa langsung dibebani masalah lama yang belum beres. Dia mau mulai dari awal yang bersih, biar dia bisa fokus bangun hubungan baru
dan kasih arah yang baik buat jemaat dari awal. Mulai dari nol, itu selalu lebih enak kalau mau mulai tugas pelayanan baru, biar pelayanannya bisa fokus. Jawaban Pendeta Batubara soal permintaan ini nggak pasti. Dia bilang bakal coba urus masalah 3 keluarga sama 2 penatua yang diskors itu. Tapi, dia nggak bisa janji bakal selesai sebelum serah terima. Walaupun nggak pasti, tanggal serah terimanya disepakati 7 April 2024. Sambil persiapan jalan terus, Pendeta Megauli hubungi lagi Pendeta Batubara di bulan Maret 2024. Dia mau bahas teknis acara serah terimanya. Dia tekankan betul kalau semua ibadah gereja sebelum tanggal 7 April, termasuk ibadah Paskah, yang penting tanggal 31 Maret 2024, yang ada perjamuan kudusnya, itu harus diurus sama dia sebagai pendeta yang lama. Acara serah terima jabatannya jadi, sesuai jadwal, tanggal 7 April 2024. Acara penting ini dipimpin sama Pendeta Pardisi Lalahi, MTeto. Beliau ini koordinator wilayah Medan II, jadi ada pengawasan resmi. Serah terima antara Pendeta Megauli sama Pendeta John Peter Batubara ini dibilang cuma simbolis. Acara kayak gini memang ritual penting dalam kehidupan gereja. Ini nandain perpindahan resmi kepemimpinan dan tanggung jawab. Jemaat jadi saksi perpindahan ini, mengakui pembimbing rohani yang baru buat mereka. Ini momen penutupan sekaligus awal yang baru. Pas acara ini, Pendeta John Peter Batubara kasih pengumuman penting di depan semua orang. Dia bilang, kalau masalah-masalah yang dibicarakan sebelumnya, itu memang belum beres. 3 keluarga yang lagi dalam penggembalaan gereja, sama 2 penatua yang diskors itu belum pulih, atau masalahnya belum selesai. Terus, dia secara resmi serahkan tugas buat memulihkan 5 keluarga bermasalah ini. Istilahnya begitu, ke Pendeta Megauli. Pengumuman di depan umum ini artinya masalah-masalah itu sekarang resmi jadi tanggung jawabnya Pendeta Megauli. Beban warisan ini sekarang pas di pundaknya, mulai dari hari pertama. Barang-barang yang diserah terimakan juga bikin khawatir. Pendeta Megauli cuma terima berkas-berkas tulisan, yang jelas-jelas nggak ada itu laporan keuangan sama buku bank. Buat pemimpin baru manapun, apalagi yang punya tanggung jawab pastoral dan administrasi, nggak adanya dokumen keuangan ini kelalaian serius. Jadi nggak bisa tahu jelas kondisi keuangan gereja sama status operasionalnya. Keterbukaan soal uang itu penting kali buat kepercayaan dan tata kelola yang baik di organisasi manapun, apalagi gereja. Ini langsung jadi tantangan nyata buat Pendeta Megauli. Langsung setelah acara, Pendeta Megauli tanya soal yang praktis tapi penting. Dia tanya gimana proses ganti spesimen tanda tangan buat rekening bank gereja. Bendahara jawab nanti, dia atur waktunya terus hubungi Pendeta Megauli. Pendeta Megauli kasih tahu kapan dia bisa. Dia bilang dia bisanya setelah jam 12 siang kalau hari kerja. Soalnya, antar jemput anaknya sekolah di SD Budi Murni 6 di Kampung Durian. Perjalanan dari rumah dinas GKPI Menteng Indah ke sana sekitar 45 menit. Rencananya begini, sekitar 3 bulan, sampai anaknya bisa pindah sekolah dekat rumah baru mereka. Setelah serah terima itu, Pendeta Megauli langsung hadapi tantangan besar. Dia bukan cuma warisi masalah pastoral yang belum selesai soal beberapa keluarga dan penatua yang diskors, tapi juga masalah keuangan yang nggak transparan. Nggak adanya laporan keuangan sama buku bank pas serah terima itu, artinya dia mulai tugas baru tanpa tahu jelas soal aset atau utang gereja. Ini awal yang berat buat pemimpin manapun. Butuh sabar, bijaksana, sama rencana yang jelas buat beresin masalah-masalah dasar ini satu persatu. Rintangan awal ini bakal menguji kepemimpinannya. Walaupun awalnya susah, Pendeta Megauli tetap nunjukin komitmennya sama panggilan barunya. Ibadah di GKPI Menteng Indah, di bawah pimpinannya, langsung jalan lancar mulai hari itu juga, 7 April 2024. Ini nunjukin keseriusannya buat kebutuhan rohani jemaat. Dia nggak biarin kerumitan serah terima ganggu tugas utama gereja, yaitu menyembah dan melayani Tuhan. Kemampuannya buat langsung mulai tugas pastoral si rasa tenang dan keberlanjutan buat anggota jemaat. Ini tanda yang baik buat kedepannya. Mengurus jemaat setelah serah terima yang kayak gini butuh kehati-hatian. Pendeta Megauli harus utamakan beresin kasus-kasus pastoral warisan itu.
Artinya, dia harus dekati 3 keluarga yang butuh perhatian itu dan cari jalan keluar buat 2 penatua yang diskors. Bangun kepercayaan sama ciptakan perdamaian itu kuncinya. Sambil itu, dia juga harus cari kejelasan soal keuangan gereja, kerjasama bendahara dan pimpinan gereja lainnya, buat bikin aturan keuangan yang transparan. Dasar ini penting buat bangun jemaat yang sehat dan berkembang, yang didasari kejujuran dan komunikasi terbuka. Kedepannya, jalan buat Pendeta Mega Uli dan GKPI Menteng Indah butuh usaha yang fokus. Dia sudah mulai pelayanannya, dan ibadah-ibadah awal jalan dengan baik. Tapi, masalah-masalah lama yang belum selesai itu masih butuh perhatian dan penyelesaian yang hati-hati. Kepemimpinannya bakal penting kali buat nun jemaat lewati masa ini. Harapannya, dengan doa, kerja keras, dan kerjasama anggota jemaat, tantangan-tantangan ini bisa diatasi. Tujuannya itu buat ciptakan jemaat yang bersatu dan hidup secara rohani di GKPI Menteng Indah, maju terus dengan tujuan dan kejelasan. Masa depan gereja bergantung sama proses pemulihan ini.